Ya, 101,1 Smart FM Makassar dan Spirit of Indonesia Business and Inspiration. Dan bagaimana kabarnya ya semua Smart Listeners dimanapun Anda berada? Sehat-sehat dong ya. Dan tentunya di sore hari ini jelang petang ya, tepatnya pukul 5 hingga pukul 6 kita akan membersamai Smart Listeners dimanapun berada ya, bersama saya tentunya RD Sam dalam program Smart Community. Dan alhamdulillah cuaca hari ini mendukung ya Smart Listeners, dan sehat-sehat selalu semua, selalu jaga kesehatan. Dan bagi yang di perjalanan menuju pulang ke rumah ya, selamat mendengarkan ya di mobil Anda 101,1 Smart FM Makassar dan Spirit of Indonesia. Dan di program Smart Community ini ya, seperti biasa kita sudah kedatangan salah satu komunitas yang tidak kalah menarik dari komunitas-komunitas yang telah tampil sebelumnya di studio kita di Smart FM ini. Dan siapa komunitasnya? Kalau begitu kita perkenalkan, nama komunitasnya adalah komunitas Penbis ya, pengusaha nulis buku se-Indonesia. Wow, ini ada literasinya, ada juga gerakan entrepreneurnya dan sebagainya. Ya pasti ya Smart Listeners tentunya penasaran dengan komunitas yang satu ini. Dan tema yang diangkat ya pada sore hari ini jelang petang tentunya tema yakni koordinat rasa. Saya pun penasaran dengan koordinat rasa ya. Biasanya titik koordinat di ilmu matematika. Kalau ini seperti apa ya? Kalau gitu kita langsung saja kenalan satu persatu dengan teman-teman dari pengusaha nulis buku se-Indonesia atau komunitas Penbis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dipakai mic-nya dulu silakan. Ya. Kita ulang dulu ya, menyapa teman-teman atau kakak-kakak, kanda-kanda yang hadir di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya semua kakak-kakak? Gimana? Luar biasa. Alhamdulillah luar biasa ya. Dan selamat datang ya di Smart FM ya, di program Smart Community di lantai 2 ini. Dan baik, sebelum kita masuk ya ke tema kita yakni koordinat rasa, pasti dong ya Smart Listeners penasaran dengan siapa-siapa aja sih formasi dari Penbis ini ya. Baik, kalau begitu kita boleh dari sini dulu. Boleh, silakan ya. Ladies first ya. Di mana-mana ladies first. Kalau begitu boleh perkenalkan namanya ya, kemudian sudah berapa lama join di Penbis ini dan sebagai apa di dalamnya. Boleh silahkan ke kamera ya, Smart Listeners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Hai, saya Gerhanita Syam, biasa dipanggil Bunda Hani. Saya bergabung di Penbis ini dimulai sejak hadirnya koordinat rasa, sejak launching buku dari Bu Heni ini. Ya, sebagai apa nih di dalam? Saya di Penbis sebagai ya, diangkat sama Bu Heni sebagai apa ya Bu Heni ya? Sebagai wakil ketua katanya. Humble banget ya Smart Listeners ya. Iya. Oke, wakil ketua. Baik, kalau begitu terima kasih ya. Kita akan kembali ya ke Kak Hani atau Bunda Hani. Selanjutnya boleh diperkenalkan ya, selamat datang tentunya ya. Silakan. Nama saya Heni Suhaini. Kebetulan juga ini Penbis lahir dari buku launching pertama saya, yaitu dengan mimpi yang tak dianggap. Dari situ lahirnya Penbis sebenarnya. Dan untuk posisi atau peran di Penbis ini sebagai karena kebetulan dari launching buku saya hadirnya Penbis, maka saya diangkat sebagai ketua umum. Wah, luar biasa. Selamat datang. Saya panggilnya Kak aja ya, bukan Ibu ya. Ya. Kak aja biar lebih selamat muda. datang Kak Heni. Iya. Selamat Hani datang. dan Heni. Hani dan Masya Allah, betul ya, 2H ya. Selanjutnya silahkan boleh perkenalkan diri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Perkenalkan, saya Aristawati Anwas, biasa dipanggil Risna. Sekarang alhamdulillah aktivitas juga sebagai dosen dan juga sebagai mahasiswa. Jadi double. Luar biasa. Saya gabung di Penbis ini ya sejak pertama launching. Dan perannya sebagai apa kalau boleh tahu? Kalau saya ya biasanya sekretaris. Sekretaris. Iya. Panggilannya siapa nama singkatnya? Risna. Iya. Selamat datang Kak Risna ya di program Smart Community. Selanjutnya boleh Bapak. Baik. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore pemirsa Smart FM dimanapun
berada. Ya, smart Kenalkan, listeners. Ya. Smart listener dimanapun berada, saya Andi Nasri Abdul, biasa dipanggil Nasri atau Kak Nasri. Sehari-harinya adalah seorang librarian, kemudian mahasiswa Universitas Hasanuddin, dan bergabung pada komunitas Penbis ini sekitar 2 bulan lalu. Ketika itu diajak oleh Ibu Heni dan Bang Maman ya untuk masuk bergabung ketika launching buku Mimpi yang Tak Dianggap. Saya pikir itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Baik. Terima kasih. Ya, selamat datang ya Bapak ya. Kalau ini Risna, ini Nasri. Kalau dibolak-balik itu sama ya. Oke. Selanjutnya silakan boleh perkenalkan diri ke semua Assalamualaikum listeners. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahman Rumadai, biasa dipanggil Bang Maman. Bang Maman. Ya. Sehari-hari saya sebagai guru mengaji di Lorong. Gitu. Alhamdulillah. Kalau di Penbis sendiri diajak juga bergabung sebenarnya. Sebagai pembina di sana. Ya, mungkin itu sih. Dewan Pembina. Nama panggilannya siapa Bapak? Bang Maman. Bang Maman. Oke, Bang Maman. Selamat datang Bang Maman. Siap. Ya. Oke, baik, tepuk tangan dulu dong untuk komunitas Penbis ya. Luar biasa. Gimana, udah siap dengan pertanyaan-pertanyaannya? Ya, baik. Pertanyaan pertama untuk mengawali kita pada hari ini, ya mungkin kita mulai dari ketua dulu deh. Nah, tadi sehubungan ada bahasa bahwa ada launching buku, dan kemudian launching buku ini dari situ lah kemudian terbentuk komunitas Penbis ini. Bagaimana kemudian terbentuknya komunitas ini? Apa memang sudah direncanakan pada saat launching buku itu, atau tiba-tiba ada usulan mendadak dari audiens yang saat itu belum menjadi misalnya members, atau seperti apa? Boleh diceritakan dulu sejarahnya. Jadi sebenarnya ini dadakan, ini terbentuk pada saat Oke, launching menarik. buku, tiba-tiba ada masukan dari Prof Asdar dan audiens. Boleh disapa dulu Prof Asdar, mana orangnya? Boleh disapa di kamera? Halo Prof Asdar. Oke. Iya. Jadi di situ lahirnya, sebenarnya ini saya sudah lama pengen menulis buku. Oke. Tapi karena kesibukan akhirnya baru bisa menulis. Terbitlah buku ini, Mimpi yang Tak Dianggap. Ini bukunya. Jadi dari sinilah awal mulanya Penbis pada saat launching ini. Jadi di sini sebenarnya target marketnya untuk pemula, wirausaha. Newbie ya, bahasa anak gaulnya tuh newbie ya. Karena kan terkadang biasa orang berpikir untuk memulai usaha itu harus ada modal uang. Iya, dari mana, seperti apa? Nah, ternyata saya membikinnya di sini dalam perjalanan saya memulai usaha dari nol. Itu yang saya tulis dalam buku ini. Dan ada sesi coaching di dalamnya bagi newbie yang mau memulai usaha, nggak usah ribet-ribet, ini sangat simpel bagaimana memulai usaha, ada di buku ini. Oke, keren. Nah, pertanyaan saya masih dengan Ibu Ketua. Saat itu kan memang terjawab sudah bahwa pertanyaan tadi di opsi kedua itu apakah ini dadakan, dan memang ternyata dadakan ya. Bagaimana reaksi saat itu teman-teman yang hadir sebagai audiens ya seperti itu? Apakah mereka langsung oh iya keren nih, atau misalnya ada yang istilahnya terkejut, atau mungkin ada yang kontra di samping pro, atau langsung semuanya mendukung, atau seperti apa? Semuanya langsung mendukung. Semuanya langsung mendukung. Kebetulan undangan saya pada saat launching itu banyak teman-teman pengusaha. Ada dari Ketua Apindo, Asosiasi Pengusaha, ada dari Ketua REI. Jadi banyak undangan saya teman-teman pengusaha. Sementara kan eranya sekarang bikin konten aja butuh nulis. Jadi semuanya mendukung, semuanya sangat mensupport, sehingga lahirlah ini Penbis. Oke, baik, terima kasih ya. Wah, luar biasa dadakan ya. Wah, ini keren nih, menarik. Baik, saya ke Wakil Ketua. Nah, saat itu juga statusnya sebagai audiens juga dong ya. Sama dengan teman-teman yang lain yang hadir saat itu, yang puluhan mungkin, ratusan mungkin seperti itu. Nah, bagaimana kemudian tanggapan Kahan ini tiba-tiba, atau memang udah direncanakan, saya nggak ngerti ya, ditunjuk sebagai wakil ketua? Apa reaksinya dan gimana saat itu? Apakah langsung nerima atau gimana? Ya, saya cerita sedikit ya. Jadi waktu itu Bu Heni lagi adakan acara launching buku. Di mana launching buku dia mengundang beberapa teman.
Nah, saya direkomendasikan dari Pak Prof Asdar. Ah, beliau lagi. Beliau Oke. Kami mempertemukan kami yaitu Prof Asdar, tapi sebenarnya kami udah lama kenal. Oke. Nah, waktu itu Prof Asdar mau kasih kenal. Oke. Nah, pas saat saya di tempat acara, nah, sama-sama kaget ternyata kami sudah saling kenal. Oke. Ya, jadi waktu itu kami bertemu kembali, akhirnya sharing-sharing, dan setelah acara launching buku, akhirnya Prof Asdar memberikan saran dan masukan bahwa bagaimana kalau kita buat komunitas Penbis. Nah, saat itulah hadirnya Penbis. Berarti Pak Asdar ini adalah salah satu pionir juga lahirnya Penbis ya. Saat itu diberikan amanah kemudian atau ditunjuk seperti itu, atau mungkin melalui voting atau seperti apa bentuknya? Apa memang langsung menerima saat itu Kak Hani atau bagaimana? Ya, Ada pertimbangan dulu kah atau seperti apa? Ya, saya karena merasa sudah satu frekuensi dan sangat nyaman, ya tidak ada tolakan sama sekali. Ya pasti menerima dan sangat support. Langsung Penbis ambil ini. ya kesempatan itu ya, karena satu frekuensi ya. Betul. Sudah sehati. Oke. Sudah koordinat rasa. Asik. Oke, terima kasih Kak Hani. Ya, Saya ke sama-sama. sekretaris deh. Oke. Nah, dengan pertanyaan yang senada ini kan bisa dikatakan bahwa saat itu lahir inspirasi dari launching buku, dan bisa dikatakan ini mendadak ya untuk terbentuknya sama senada. Gimana saat itu kemudian dipinang sebagai sekretaris? Apakah menolak, menerima, atau bingung? Atau seperti apa saat itu Kak Risna? Ya, sebenarnya sih kalau saya dengan timnya Ibu Heni ini dadakan juga. Awalnya saya hanya berniat hadir di launching buku itu sebagai tamu aja. Sama ya, Mau semua nonton audiens aja, ya, semua. Nah, ternyata beberapa hari sebelum kegiatan dimulai diminta jadi MC. Ya. Oke. Akhirnya saya terima, ketemu dengan Bu Heni, cocok. Oke. Ya, akhirnya kita sama-sama launching buku. Setelah ini pas di acara launching buku itu, ya dipimpin oleh Prof Asdar untuk membuat komunitas pengusaha nulis buku ini. Oke. Nah, akhirnya di situ langsung ditunjuk. Ini Gimana Bu reaksinya? Risna aja nih yang jadi sekretaris. Kok saya Prof? Ya tidak apa-apa. Biasanya kalau yang masih ini Bu Risna masih bisa seperti muda-muda gitu ya, masih semangat gitu ya, bisa bantu-bantu di ini di komunitas gitu. Jadi saya bilang saja insya Allah. Oke, jadi saat itu make sense ya, maksudnya Iya. penawarannya ini masuk akal gitu ya. Jadi langsung ambil aja ya. Lagian Langsung juga ambil teman-temannya aja. semua positif, circle-nya positif, jadi why not ya? Ya, lagi pula saya juga kan tentunya butuh dengan komunitas ini gitu ya. Jadi oke. saling menguntungkan lah gitu. Baik, simbiosis mutualisme. Ya. Oke, Ya, terima tentu. kasih Kak Risna ya. Ya. Saya ke Pak Nasri. Ya, kalau dibalik ini Risna. Nah, Pak, saya ingin bertanya nih mengenai tema kita, koordinat Baik, ya. rasa. Ya. Boleh nggak sih diceritakan ini awal mula istilah koordinat rasa ini sebetulnya ada apa dengan koordinat rasa? Apa sih sebetulnya koordinat rasa itu? Boleh? Kalau awal ceritanya ya tentunya Bang Maman dengan Ibu Heni yang lebih tahu ya, karena beliau yang mencetuskan istilah itu. Jadi term itu dicetuskan oleh beliau berdua dengan bertiga dengan Kakak Asrul ya. Sementara dalam perjalanan, saya hanya ingin bercerita tentang keterlibatan saya dalam Fanbase. Itu pertama awal mulanya saya masuk diajak oleh Kang Maman ini di komunitas anak pelangi. Jadi komunitas anak pelangi, sebuah komunitas di Makassar yang membimbing anak-anak lorong begitu, yang belakangan juga didirikan kampus lorong ya. Beliau ini adalah foundernya kampus lorong dan teman Pak Dr. Dirik rektornya. Dan dari situ saya kemudian bergabung ke Pembis, kemudian diminta untuk menjadi anggota bidang kehumasan gitu ya. Iya. Jadi kalau bertanya tentang awal mulanya koordinat rasa itu, istilah koordinat rasa Bang Maman dengan Pak Ibu Heni jauh lebih tahu ya dibanding saya ya. Oke, baik. Nah, sejauh ini kemudian setelah launching, bagaimana, apa yang dirasakan
Pak Nasri di lingkungan atau di circle ini? Sesuai temanya kami rasa semakin dekat ya. Jadi semakin akrab dari hati ke hati, kemudian sering kali juga bertemu, ya paling tidak sekali dalam sebulan bertemu kembali untuk merekatkan silaturahmi gitu ya. Masya Allah. Iya. Okay. Saya pikir begitu. Oke, baik, Iya. disimpan dulu statementnya. Terima Baik, kasih iya. Pak Nasri. Iya. Saya ke Pak Maman ya. Pak Maman, boleh mungkin ditimpali pertanyaan yang tadi bahwa katanya sejarahnya ini berawal dari kita sama Ibu Biasa. Ketua mengenai koordinat Baik. rasa. Sebetulnya koordinat rasa itu apa dan mengapa kemudian mengangkat tema ini ke permukaan ke halayak? Oke. Baik, sebelumnya kalau terkait dengan PEMDI sendiri, saya kan awalnya diminta sebagai Dewan Pembina, kemudian saya menolak ya. Saya menolak. Baru kali ini ada yang menolak ya. Ah. Semuanya masuk Ya. menolak. Saya menolak karena merasa Menarik. diri saya ini bukan pengusaha. Hanya guru mengaji di lorong yang sehari-hari berurusan dengan anak-anak, ibu-ibu, anak muda dan lain sebagainya ya. Tapi karena demi kebersamaan, Ya. ya masuk saja gitu ya. Sebagai Dewan Pembina, sekalipun yang saya berikan itu bukan sebagai latar belakang pengusaha, tetapi sebagai seseorang yang mungkin pernah punya pengalaman di lapangan terkait dengan masyarakat dan lain sebagainya gitu ya. Nah, terkait dengan koordinat rasa ini sebenarnya satu kesimpulan dari buku koordinat rasa gitu ya. Jadi semua tulisan kebetulan saya dipercayakan untuk kemudian menghimpun tulisan dari 10 penulis ya, dari berbagai macam latar belakang, ada PNS, kemudian ada dosen, ada pengusaha, kemudian ada guru mengaji ya. Dari semua latar belakang itu kemudian saya mencoba membaca masing-masing tulisan itu, ternyata ada satu kesimpulan bahwa kita dipertemukan dalam satu rasa gitu ya. Tidak lagi membedakan gitu ya. Kalau saya mengambil dalam Al-Qur'an itu kita diciptakan dari seorang perempuan, seorang laki-laki, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dari seorang yang datang dari latar belakang yang berbeda, kemudian disatukan dalam satu kesatuan, yaitu untuk saling mengenal. saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Nah, di dalam saling mengenal itu juga teman-teman ingin menghadirkan bahwa karena kita satu, maka kita adalah orang-orang yang saling bermanfaat antara sesama dan orang lain gitu. Khairun nas anfa'hum linnas gitu ya. Jadi sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat untuk sesama gitu. Itulah satu kesimpulan yang saya ambil bahwa ini bukan rasa yang tak pernah ada, tapi koordinat rasa gitu. Koordinat itu adalah titik di mana mempertemukan satu perasaan, di mana perasaan itu tidak lagi menonjolkan bahwa dia ini paling hebat, dia ini paling ini dan lain sebagainya. Tidak ada, semua sama gitu. Jadi ya. menanggalkan bendera masing-masing. Menanggalkan bendera masing-masing. Tidak ada kata pengusaha di situ, tidak ada kata seorang guru mengaji di lorong, tidak ada. Semua disatukan dalam satu rasa. Makanya saya mengambil kaidah dalam ilmu bahasa Arab itu, ada di penyebutannya tuh. Anta, anti, antuma, antum, anak-anaknu gitu. Kita berangkat dari satu, kemudian berangkat dari seorang perempuan, berangkat dari seorang laki-laki, berangkat dari bersama, kemudian diakhiri dengan nahnu, kami bersama gitu. Berarti ini Itu sangat koordinat relate juga rasa, ya dengan gitu. paham negara kita, Bhinneka Tunggal Tunggal Ika. Ika. Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu Satu. ya. United in diversity. Siap. Karena tepuk tangan dulu dong untuk PENBIS. Luar biasa. Saya kembali, terima kasih ya Pak Maman. Saya kembali ke Ibu Ketua dulu deh. Nah, Ibu Ketua, ini kan walaupun misalnya ini ya memang boleh dikatakan sumur jagung, tapi ini tidak ece-ece gitu. Orang-orang yang ada adalah orang-orang yang masya Allah sangat berkualitas, berbeda-beda. Nah, saya pengen tahu, saya juga penasaran. Bukan cuma semua listeners yang penasaran, saya juga penasaran. Kira-kira kegiatan-kegiatan apa saja nih yang sudah dilakukan? Tadi di awal disinggung sebelum kita live bahwa ternyata udah banyak nih kegiatannya. Nah, boleh dong di-spill apa-apa aja nih kegiatan yang sudah pernah dilakukan. Silakan. Jadi kegiatan yang sudah dilakukan itu termasuk meluncing buku berikutnya, bergerak di bidang sosial, membantu juga para UMKM IKM. Nah, kebetulan Bunda Hani ini kan ketua UMKM IKM Sulsel. Jadi PENBIS juga mengambil kontribusi untuk membantu pertumbuhan UMKM karena kita juga sebagai pengusaha.
Oke. Saya juga salah satu pengurus di APindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia. Jadi meskipun ini Penbis baru, tapi kita sudah melakukan banyak program. Kemarin saya juga diundang untuk di Masjid Kampung Amanah itu yang masyarakatnya banyak pemulung. Kita juga Itu di mana Ibu? Di bagian mana? Hertas nih. Jadi Jalan Hertas.